Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardian Eka di channel AM Media. Kita sebelum membahas produk-produk yang saya dapatkan dari Zalora ID, kita bumper dulu. Oke teman-teman, jadi yang akan saya bahas pertama kali dari produk yang ini saya dapatkan dari si Zalora, yaitu yang pertama saya punya celananya second red. Ini teman-teman. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas dari produknya si Zalora yaitu celananya second red. Nih di depan saya udah ada celana dari second red. Ini dia seperti ini ya teman-teman. Untuk logonya dia emboss seperti celana-celana Levi's pada umumnya. Untuk tag size-nya dia ada di bagian samping. Sebentar mana ya? Nih. Untuk tag size-nya seperti ini teman-teman. Ini size yang saya pakai 36. Tapi ini menurut saya ngefit ke 32 ya teman-teman. Jadi kalau beli celananya si second red, teman-teman akses aja. Kalau yang pakai 32, akses 4 ke 36. Kalau yang pakai 30, akses 4 ke 34. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya kurang tahu ukurannya. Ukurannya ini di lebar pinggang berapa itu kurang tahu. Jadi teman-teman langsung cek aja di websitenya aplikasi Zalora, itu udah adalah detail-detail ukuran mengenai produk dan pembahasannya. Jadi kita nggak akan bahas soal size-nya berapa, lebar pinggang berapa. Yang akan saya bahas yaitu apakah di Zalora ID semua produknya worth it dibeli gitu ya. Untuk yang pertama ada second red, ini modelnya repeat jeans. Ini samalah kayak model-model yang suka dipakai sama Bimo PD. Jadi ini saya dapat di harga 172 kalau nggak 75 ya. Jadi untuk retail harganya harga awal yang saya beli itu sebenarnya harusnya di 265 kayaknya. Nggak tahu lah, pokoknya di 300 turun, di 250-an. Nah, kenapa saya dapat harga beli di 170-an? Karena waktu itu saya dapat voucher, entah cashback atau apa saya lupa. Yang jelas saya dapat voucher dari Zalora. Terus harga turun dari 200-an ke 100-an gitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Jadi ini pembahasannya yang akan saya bahas yang pertama untuk bahan dari jeansnya. Untuk bahan dari jeansnya ini sangatlah lembut. Seperti apa ya? Kalau menurut saya si second red ini mirip-mirip sama bahannya si jeans Wrangler teman-teman, bukan jeans Levi's. Karena kalau Levi's bahannya lebih tebal dan lebih berat. Tapi kalau second red dia ringan dipakai dan juga lembut teman-teman. Sama kayak si jeansnya Wrangler teman-teman. Oke, yang pertama itulah yang akan saya bahas dari mulai detail, terus harga, worth it nggak dibeli gitu ya teman-teman ya. Untuk celana jeans ini dengan harga segitu menurut saya sih worth it aja teman-teman buat teman-teman beli. Jadi untuk teman-teman silahkan cek langsung di website atau di aplikasi Zalora yang teman-teman download di HP. Oke teman-teman. Jadi dengan harga segitu teman-teman udah dapat jeans sekeren ini, mereknya second red, yang pasti Zalora original. Jadi worth it teman-teman. Yang pertama itu worth it. Oke teman-teman, untuk produk yang kedua saya ada parka teman-teman. Ini parka sudah ada di belakang saya. Ini mereknya DC teman-teman, atau biasa teman-teman yang orang Sunda nyebutnya ini DC ya, kayaknya ya, seperti itulah. Karena saya orang Semarang, orang Kendal, saya nyebutnya DC aja ya, biar teman-teman paham ini produk apa. Ini teman-teman, DC adalah salah satu brand streetwear atau skater asal Amerika Serikat teman-teman. Jadi untuk pembahasan sedikit, DC itu kalau di mall dia kolaborasi bareng sama si Quicksilver teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka main ke Paragon, suka main ke Citraland kalau di Semarang nih ya, itu teman-teman bisa dapat produk DC di Quicksilver. Kalau toko fisiknya di sini di Quicksilver teman-teman ya. Tapi ini saya belinya di Zalora. Ini termasuk kategori jaket parka teman-teman ya. Ini warnanya abu misty gelap teman-teman. Jadi teman-teman cek aja, entah kayaknya udah sold out karena di Zalora lumayan cepet untuk penjualannya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa cek parkanya DC di Zalora apakah masih ada. Kalau menurut saya cek terakhir udah nggak ada. Dia nggak keluarin parka lagi di DC. Dia cuman fokus ke kaos sama sepatunya. Ada juga topi tapi beberapa aja teman-teman ya. Ini DC-nya saya dapat di size S teman-teman. Tapi ini bukan size S ya teman-teman. Karena DC itu pakai sizing internasional teman-teman. Jadi untuk ukuran si DC sendiri dia pakai size S, tapi kalau untuk Indonesianya dia ngefit ke L, bahkan bisa masuk ke XL teman-teman gitu ya. Jadi ini untuk lebarnya di dada DC ini hampir di 120 teman-teman, tapi belum nyampe. Kayaknya kalau enggak 117 apa 18 gitu teman-teman ya. Kalau untuk panjang di DC ini, panjang jaketnya itu sekitaran di 68 cm teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang pakai DC itu kalau mau nyari, cari aja teman-teman di ukuran S atau M-nya DC karena dia pakai ukuran internasional teman-teman ya. Jadi ini untuk range harganya kalau di Zalora nih ya, kita akan bahas di Zaloranya ya. Kalau untuk range harga di Zalora, DC Parka itu nyampe di 650 teman-teman. Tapi berhubung saya dapat voucher, jadi saya itu dapat harga di 280 apa 300 saya lupa. Yang jelas saya dapat cashback dari Zalora 50 tambah 25% teman-teman. Jadi waktu itu diskon ini saya dapatkan di event lebaran tahun ini teman-teman ya. Jadi parka ini saya dapat di 200-an teman-teman. Kayaknya saya lupa. Nanti saya cek aja ya. Di deskripsi nanti saya tulis harga range yang kita bahas di video ini. Ini DC teman-teman. Jadi untuk DC 650 sangat worth it teman-teman, karena bahan DC sendiri dia menggunakan bahan ciri khas dari brand skate atau brand streetwear teman-teman. Jadi untuk dipakai di sehari-hari entah di kota Semarang, Jakarta, Bandung itu sangat cocok teman-teman. Karena pakainya DC kalau kena air itu bahannya cepat kering teman-teman. Nah, kalau DC saya suka. Kalau apa ya, fans saya juga suka. Kalau DC saya suka jaket-jaketnya teman-teman, karena dia kalau kena hujan itu keringnya cepat teman-teman. Jadi DC menggunakan bahan polyester yang sangat apa ya, worth it lah untuk kita pakai sehari-hari teman-teman. Karena saya pernah searching di internet nih, DC pakai bahan apa untuk parkanya, dia pakai bahan yang A1 teman-teman. Jadi teman-teman bisalah ini bandingin DC sama Vans, bandingin DC sama Converse. Kalau untuk parka jelas lebih worth it si DC. Kalau untuk masalah sepatu lebih worth it Vans atau Converse, karena saya kurang suka sama bentuk sepatunya DC. Karena ya gitu-gitu aja, monoton. Dia bentuknya mirip-mirip lah sama kalau di Indo ini Tomskin, sama kayak Tomskin. Dia desainnya hampir-hampir sama, mirip-mirip kayak sepatu si Tomskin kalau di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi untuk membahas kali ini kita akan membahas parka DC ini. Jadi yang udah saya ceritain yang di awal tadi, menurut saya parka DC dengan harga 200.000, range harga 600.000 sangat worth it dibeli di Zalora teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek sendiri di Zalora apakah parka DC ini masih ada. Kalau menurut saya udah habis teman-teman, karena ini dia nge-sale hanya waktu lebaran, berapa pieces aja, terus sold out teman-teman. Kalau nggak salah nih ya, sold out dalam 3 hari teman-teman. Jadi dia sebenarnya ini di Zalora ini bandelingan sama kaos sama topi teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli parka, kaos, topi dibandeling dapat diskon gitu teman-teman. Tapi saya ambil yang parkanya aja teman-teman ya, untuk event lebaran kemarin nih ya. Kalau menurut saya untuk parka di sini dengan harga 600, terus saya dapat harga 200-an, sangat worth it teman-teman. Silahkan teman-teman cek sendiri di aplikasi Zalora apakah parka di sini masih ada. Menurut saya sudah habis teman-teman, udah habis, udah sold out dalam 3 hari teman-teman. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita ke pembahasan yang terakhir. Yang terakhir kita punya sepatu teman-teman. Mohon maaf ya, ini sepatu sudah saya saddle shoe karena saya menjaga bentuk dari sepatu Nike ini. Lama nggak dipakai, nggak ke saddle shoe, nanti bentuknya jadi ini mengkerut. Satu ngerut, yang kedua pasti bentuknya pada nekuk. Untuk lapisan apa ya, untuk rubber-rubbernya si Nike ini, untuk bahan apa ya, kanvas, terus sweatnya ini nggak awet kalau nggak teman-teman saddle shoe. Jadi teman-teman kalau mau ngoleksi sepatu, seneng sama sepatu, ya modal lah ya, paling enggak beli saddle shoe atau box sepatunya teman-teman ya. Karena ini nggak saya taruh di box, jadi saya saddle shoe aja teman-teman. Sebenarnya saya ada box sepatu, tapi saya malas naruh di box karena
Kalau di box itu sepatunya pengap, baunya juga nggak enak. Kalau teman-teman perawatan rajin mah masukin box aja nggak apa-apa. Karena kalau saya lebih seneng sepatu saya angin-anginin teman-teman. Karena kalau sepatu kita anginkan, kita kasih di ruangan luar, itu sepatu bisa tahan lama di insole teman-teman. Kalau teman-teman sukanya sepatu ditaruh di box, nanti minusnya di insole teman-teman. Satu, insole sepatu itu bakal cepat mengkerut teman-teman. Yang kedua, kalau dipakai setelah kita box lah hampir 2 mingguan, itu pasti tulisan di insole akan hilang karena dia nggak ada udara masuk teman-teman. Jadi untuk apa ya, sablonan di insole-nya itu bakal cepat hilang kalau teman-teman sering ngebox sepatunya teman-teman. Jadi saran aja ya, kalau teman-teman ada box sepatu, di box 2 minggu, dikeluarin 2 hari, di box lagi gitu teman-teman ya. Buat apa ini? Insole-nya agar tetap terjaga dan nyaman dipakai waktu kita udah keluarin dari box teman-teman ya. Itu tips dari saya. Kalau teman-teman punya sepatu silahkan box, nggak apa-apa. 2 minggu di box, 2 minggu keluar gitu ya. Kita sambil diangin-anginin, sepatu akan kembali ke model aslinya teman-teman. Karena kalau sepatu lama di box, satu, sepatu menguning, insole pasti menguning, itu udah pasti teman-teman. Yang kedua, untuk sweatnya bakalan keras teman-teman ya. Untuk yang ketiga ini, untuk yang bahan kanvas, pasti kanvas juga ikut mengeras teman-teman ya. Jadi buat saran aja, kalau teman-teman punya box sepatu, itu gua saranin untuk keluar box 2 harian atau bahkan sampai 3 hari teman-teman. Habis itu teman-teman ngebox lagi nggak apa-apa teman-teman, karena untuk menjaga bentuk aslinya sepatu ya teman-teman. Untuk apa ya, kalau teman-teman sering ngebox, nggak sampai teman-teman pakai buat teman-teman koleksi doang, janganlah masuk di box teman-teman. Saran saya aja, teman-teman kasih silika gel nih sepatu, 2 sepatu teman-teman kasih silika gel, terus masuk lemari pakaian teman-teman. Itu lebih awet dibanding kita ngebox teman-teman ya. Karena kalau di almari pakaian, sepatu akan terjaga di suhu ruangan teman-teman. Kalau di box kan kecil nih, nggak ada suhu ruangan. Nah, di sanalah sepatu insole bakal menguning teman-teman. Itu tips dari saya teman-teman. Oke, yang kita bahas sebenarnya bukan cuma itu. Jadi kita bahas apakah sepatu Nike ini worth it untuk dibeli di Zalora teman-teman ya. Saya ini ya, ambil satu aja karena ada 2 pasang sebenarnya nih. Kalau 2 pasang kan saya nggak mungkin, gimana cara saya pegang kan. Untuk yang pertama akan saya bahas dari range harga di Zalora teman-teman ya. Ini sepatu Nike di Zalora bisa nyampe 1.250.000-an teman-teman ya. Karena ini dapat diskon, saya dapat di 600-700an lah ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ini sepatu Nike Air teman-teman ya. Ini serinya Nike Air. Ini bukan Nike Air Force One. Jadi Nike Air ini menurut saya, kalau teman-teman nih beli Nike Air ini di Zalora sangat worth it. Karena dengan range harga belum ada di 1,5 juta, udah teman-teman dapat Nike Air sekeren ini, sangat worth it teman-teman ya. Kalian cari sendirilah. Kalau Nike Air di Zalora banyak, modelnya juga banyak, enggak Air doang, Air Force ada, Air Jordan. Kayaknya kalau Air Jordan kurang tahu saya ada enggak sih. Kayaknya ada beberapa Air Jordan yang Zalora tampilin di apa, di home-nya ada kayaknya si Air Jordan, tapi dikit. Kalau di Zalora itu Nike kebanyakan SB dan Nike Air atau Nike yang lain itu ada. Kalau teman-teman nyarinya Nike Air Jordan, saya saranin jangan beli di Zalora karena Zalora cuman stok Nike Air Jordan beberapa aja teman-teman ya, nggak banyak pilihan. Tapi kalau teman-teman prefer beli Nike Sacai, Nike SB dan Nike Air, itu sangat worth it untuk teman-teman cari di aplikasi Zalora teman-teman ya. Jadi untuk material ini Nike pakai bahan sweat, bukan keseluruhan sweat, ada kanvas juga dan juga ada rubbernya teman-teman. Jadi untuk centangnya si Nike ini pakai bahan kulit teman-teman, kulit jeruk teman-teman ya, ala-ala si Nike Air Force One. Ini yang Nike pakai, menurut saya, pendapat saya, Nike pakai bahannya si Air Force One teman-teman ya, untuk centangnya aja. Kalau untuk bagian masalah di belakang, ini Nike pakai bahan sweat teman-teman. Yang tulisan Nike Air dia juga sama-sama kayak si centengnya, dia pakai bahan yang sama teman-teman di sini. Cuman di sini ada embossnya Nike Air. Untuk bahan yang di depan dia pakai bahan rubber teman-teman ya. Untuk sampingnya dia pakai bahan sweat teman-teman ya. Kalau untuk masalah di insole, dia pakai insole rubber teman-teman ya. Ini rubber ala-ala Nike banget lah ya, yang biasa Nike pakai di sepatu Nike lainnya ya teman-teman ya. Untuk
ini biasanya ada polemik nih ya, saya jelasin dulu. Bang, kalau Nike Air Force One di logo bawahnya tapaknya kalau R-nya 1 KW ya. Belum tentu teman-teman, karena Nike juga pakai Nike yang R-nya copyright-nya 1 teman-teman. Seperti Nike ini yang saya bahas, ini Nike Air. Nike Air ini juga pakai copyright-nya cuma ada 1 teman-teman, di bagian tulisan Nike aja, di centang dia nggak ada copyright-nya. Jadi teman-teman banyak nih yang tanya sama saya, Bang, kalau Nike copyright-nya 1 KW ya? Belum tentu teman-teman. Tinggal teman-teman serinya di Nike apa. Kalau Air Force One setahu saya dia pakai copyright 2 teman-teman ya. Ada di centang dan di tulisannya teman-teman. Tapi kalau dia Nike Air itu cuma ada di tulisan Nike-nya aja. Centangnya nggak pakai copyright dia teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tanya sama saya S Bidang itu gimana? Jujur saya belum pernah punya si S Bidang dan belum pernah pegang si Nike S Bidang teman-teman. Karena saya kurang suka bentuk-bentuk S Bidang, karena kalau saya itu lebih suka prefer ke produk Nike itu yang bentuknya canggih seperti ini teman-teman. Kalau S Bidang itu kan bentuknya agak-agak sepatu sport ya. Kalau dibilang sport bukan, street juga bukan, nggak tahu lah, saya juga nggak tahu S Bidang masuknya di sepatu dalam kategori apa, saya kurang tahu. Kalau saya prefer ke Nike Air teman-teman, karena kalau canggih kayak gini dipakai lama nggak pegel, dipakai apapun masih cocok, dan kita outfitin ke celana warna apapun, baju warna apapun masih cocok mas ya teman-teman ya, masih cocok lah ya kalau menurut saya. Karena kalau canggih itu biasanya kalau teman-teman suka nih sama-sama tempat-tempat formal, suka sama tempat-tempat yang street, itu kalau canggih masih masuk teman-teman. Tapi kalau S Bidang teman-teman compare ke apa ya, style apa, itu susah teman-teman, karena si S Bidang sendiri bentuknya udah kayak gitu teman-teman, enggak seperti Nike Air yang saya punya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan Nike, apakah worth it teman-teman beli di Zalora dengan harga 600-an bahkan sampai 1 jutaan? Menurut saya sangat worth it teman-teman, karena brand Nike udah terkenal lah ya. Di Zalora juga sering ngasih diskon, jadi teman-teman cari di Zalora, menurut saya sangat worth it teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini Nike gimana? Sangat worth it teman-teman ya. Jadi dari 3 barang yang saya bahas nih, ada celana, parka, sama sepatu, semuanya sangat worth it buat teman-teman beli di Zalora, karena teman-teman bakalan dapat cashback. Entah itu 15 sampai 75% teman-teman. Tergantung Zalora event apaan kan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang beli di Zalora, menurut saya sangat worth it teman-teman. Silakan teman-teman cek langsung di aplikasi Zalora ID. Di aplikasi Zalora ID udah banyak diskon yang akan teman-teman dapatkan, udah banyak sih promo yang akan teman-teman dapatkan. Jadi menurut saya aplikasi Zalora gimana bang? Worth it nggak? Worth it teman-teman ya. Silahkan cari aja, karena semua barang di Zalora dijamin 100% original teman-teman ya. Original 100% ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari aja. Oke, terima kasih udah masuk di YouTube saya, udah sharing-sharing di konten saya. Teman-teman support itu udah saya acungin jempol teman-teman ya. Silahkan like aja, share ke teman-teman kalian gimana sih Zalora ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.